Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yuk kita belajar tematik. Hari ini kita belajar tema 4 keluargaku. Subtema 1 anggota keluargaku. Kita melanjutkan pembelajaran kita lagi, yaitu pembelajaran yang ketiga. Ini merupakan materi kelas 1 dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kecamatan Oto Tengah, Kota Padang. Yuk kita belajar. Nah, Ibu coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar atau foto keluarga siapakah itu? Ayo, keluarga siapakah di sini fotonya? Yaitu keluarga Udin. Nah, masih ingatkah Ibu siapa nama kakak Udin? Kakak Mutiara. Ini adalah kakak Udin. Nah, di sini kita bisa membuatnya nama keluarga Udin. Nah, siapa nama ayah Udin? Nah, kita bisa menulisnya di sini. Nama kakak Udin, nama ibu Udin. Nah, anak ibu juga bisa membuat seperti ini untuk foto ataupun keluarga anak ibu. Jadi bisa anak ibu buat di buku atau di kertas gambarnya atau kertas karton, kemudian dibuat segi bentuknya seperti ini, kemudian dibuat nama keluarga Ani misalkannya. Kemudian di sini anak ibu bisa menempelkan foto keluarga anak ibu. Nah, nama ayahnya siapa? Misalnya Rudi. Nama kakaknya, misalkan nama kakak Ani adalah Siti, ataupun nama ibunya, siapa nama ibunya? Nah, anak ibu juga bisa membuatnya seperti itu. Nah, bisa juga anak ibu tambahi dengan krayon, dihiasi warna ini di sini. Dikasih krayon atau pensil warna di sini lingkarannya. Nah, selanjutnya anak ibu, tahukah kamu? Nah, apa yang anak ibu ketahui? Foto keluarga Udin di sini bentuknya segi 4. Nah, jadi foto di sini. Nah, di sini fotonya bentuknya adalah segi 4. Segi 4 itu apa? Segi 4 itu disebut dengan bangun datar. Bangun datar. Nah, contoh bangun datar lain di sini pada foto ini kita lihat adalah segitiga. Ini adalah bangun datar juga, bentuknya segitiga. Kenapa segitiga? Dia coba di sini ada berapa? Sisinya 1, 2, 3. Nah, lalu kenapa ini disebut dengan segi 4, Bu? Nah, di sini foto ini bentuknya segi 4. Kenapa disebut segi 4? Nah, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian bangun datar lainnya ada lingkaran. Yang mana itu? Yang di sini. Ini disebut dengan lingkaran. Nah, ini juga lingkaran. Jadi bangun datar yang ada pada foto ataupun hiasan dari foto keluarga Udin ada segitiga di sini, kemudian ada segi 4 dan ada lingkaran. Nah, anak ibu, adakah bingkai foto keluarga di rumahmu? Nah, coba perhatikan di dalam rumahnya. Adakah foto yang terpanjang di dindingnya? Nah, kemudian, adakah jam dinding di rumahmu? Nah, masih ingatkah anak ibu papan tulis kita yang ada di kelas? Bagaimana bentuk papan tulis kita? Ataupun ubin yang ada di kelas kita, lantai. Nah, apakah kamu memiliki rautan pensil? Ya, anak ibu, bagaimana bentuk dari benda-benda tersebut? Nah, dapatkah kamu menemukan bentuk segi 4 pada gambar ataupun pada jam dinding, foto, papan tulis, ubin, rautan? Adakah bentuk segitiga? Atau adakah bentuk lingkaran pada benda-benda tersebut? Kita lihat ya. Di sini ada 5 buah benda. Di sini ada bingkai foto. Nah, kemudian ada jam dinding,
ada buku, ada rautan pensil, ada penggaris. Nah, penggarisnya seperti ini. Nah, Ibu, manakah yang berbentuk segi 4 di sini? Yang berbentuk segi 4 adalah, apakah ini? Iya. Nah, buku ini bentuknya adalah segi 4. Coba perhatikan, sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti buku termasuk bentuknya segi 4. Kalau bingkai foto di sini, nah kita lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti bingkai foto termasuk segi 4. Nah, selanjutnya, kalau jam dinding ini bentuknya seperti apa? Pasti anak ibu sudah mengetahuinya. Jam dinding ini bentuknya lingkaran. Ya. Kemudian rautan pensil ini bentuknya juga lingkaran. Nah, ada 2 buah lingkaran ya. Ada jam dinding, ada rautan pensil. Kemudian ada penggaris bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti apakah itu? Itu seperti segitiga. Kenapa segitiga? Kita hitung sisinya. Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. Selanjutnya, kita juga akan menentukan manakah yang berbentuk segi 4 di sini. Nah, dari gambar yang ada di sini, manakah yang bentuknya segi 4? Nah, kalau yang berbentuk segi 4, kita beri tanda centang pada gambar. Kalau tidak atau bukan segi 4 bentuknya, kita beri tanda silang. Nah, coba perhatikan di sini. Ini apakah berbentuk segi 4? Apakah berbentuk segi 4? Iya, kita beri tanda centang. Oke. Selanjutnya kalau ini, apakah dia berbentuk segi 4? Tidak. Lebih dari 4 sisinya. Kalau gambar ini, tidak juga. Nah, jadi ini bukan segi 4. Ini juga bukan segi 4. Gambar selanjutnya kita menentukan manakah gambar yang bentuknya segitiga. Nah, kita mulai dari sini. Apakah ini segitiga? Apakah ini segitiga, nah Ibu? Tidak, ini bukan segitiga. Sisinya lebih dari 3, berarti itu bukan segitiga. Kalau gambar ini 1, 2, 3, ada 3 sisinya. Itu disebut dengan segitiga. Kita beri tanda centang. Nah, berarti itu ya segitiganya. Kalau ini, dia ada 3 garisnya ini, Bu. Apakah ini juga disebut dengan segitiga? Tidak. Yang namanya segitiga bangun datar itu dia saling berkaitan, saling berhubungan. Lihat di sini, dia saling berhubungan ya. Lihat ujungnya saling bersatu, saling berkaitan atau saling berhubungan. Kalau ini, dia ada 3, 1, 2, 3, tapi tidak berhubungan. Berarti itu bukan segitiga. Kita beri tanda silang. Nah, selanjutnya di sini kita menentukan gambar yang berbentuk lingkaran. Kalau ini, apakah dia lingkaran? Tidak. Kenapa tidak? Lihat di sini. Dia ada garisnya yang keluar atau berlebih. Lihat lingkaran itu dia saling berhubungan, berkaitan. Tidak ada yang keluar, ada keluar dari garis, tidak. Nah, kalau ini gimana? Apakah dia lingkaran? Nah, kalau lingkaran itu bulatnya itu rapi tersusunnya. Bukan ada lengkungan. Nah, jadi tidak ada lengkungan di sini ya. Nah, kalau lingkaran ya, kalau berarti ini bukan lingkaran. Bentuk awan itu bukan lingkaran. Kalau ini apa? Benar sekali. Ini adalah lingkaran. Lihat. Itu rapi, lurus, tidak ada lengkungan seperti ini. Kemudian tidak ada garis yang berlebih di sini. Itu kita beri tanda centang. Oke. Nah, Ibu. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, di kelas kita terpajang foto. Ada foto presiden, ada foto wakil presiden, dan ada
Garuda Pancasila, foto Garuda Pancasila. Nah, perhatikan bingkainya anak ibu. Nah, bingkai dari foto presiden, bingkai dari foto Garuda Pancasila, dan bingkai dari foto wakil presiden. Bentuknya seperti apakah itu? Seperti apa? Segi 4. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Bentuknya segi 4. Ingat, bingkai foto presiden, wakil presiden, dan Garuda Pancasila itu bentuknya segi 4. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah simbol-simbol dari Pancasila. Masih ingat kan Ibu simbol dari Pancasila? Sila pertama apa simbolnya? Bintang. Bintang adalah sila pertama. Rantai, sila kedua. Pohon beringin, sila ketiga. Kepala banteng, sila keempat. Padi dan kapas, sila kelima. Nah, coba Ibu amati gambar dari simbol Pancasila kita ini. Adakah yang berbentuk segi 4? Adakah yang berbentuk segi 3? Adakah yang berbentuk lingkaran? Coba Ibu amati. Adakah di sana? Kita lihat satu persatu ya. Di sini ada bintang. Apakah bintang ini berbentuk segi 4? Tidak. Apakah bintang ini berbentuk segi 3? Tidak. Apakah bintang berbentuk lingkaran? Tidak. Berarti bintang tidak berbentuk segi 3 dan tidak berbentuk segi 4 ataupun lingkaran. Kemudian di sini rantai. Apakah rantai berbentuk segi 4? Nah, coba masih ingatkan Ibu rantai bagaimana hubungan keterkaitan bentuk dari rantai itu bagaimana? Apakah berbentuk segi 4? Iya. Nah, kemudian apakah dia berbentuk lingkaran? Nah, kalau dia sudah saling berkaitan, bisa kita bentuk menyerupai lingkaran seperti ini. Apakah dia berbentuk segitiga? Adakah rantai bentuk segitiga? Jadi, coba kita cari yang lain nanti ya. Kemudian ada pohon beringin. Apakah berbentuk segi 4, segitiga atau lingkaran? Tidak. Kepala banteng? Bukan berbentuk seperti itu. Kalau padi dan kapas? Bukan. Anak-anak Ibu, coba sekarang amati simbol sila pertama. Apakah nama simbolnya? Bintang. Nah, bagaimana bunyi dari sila pertama Pancasila? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita mengamalkan nilai Pancasila dari sila pertama itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Caranya yaitu kita bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Iya, bersyukur sesuai dengan sila Pancasila pertama. Berdoa juga sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jadi, ketika kita mau melakukan suatu kegiatan, baik belajar, makan, keluar rumah, ataupun apapun itu, kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian jika sudah menyelesaikannya, kita berdoa juga. Itu merupakan cara kita mengamalkan nilai dari sila pertama Pancasila ini. Selain itu apa Ibu? Dan selain itu bisa juga kita melakukan atau mengerjakan ibadah. Ibadah juga merupakan cerminan sila pertama Pancasila. Kita sholat 5 waktu, ditambah juga dengan sholat sunat lainnya seperti sholat duha, juga merupakan cara kita mengamalkan nilai Pancasila kita, yaitu sila pertama. Di sini, Udin, Ayah, Ibu, dan Kak Mutiara selalu berdoa. Keluarga Edo, Siti, Beni, Dayu, dan Lani juga selalu berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Iya, kita harus bersungguh-sungguh berdoa, bukan bercanda. Jadi tidak ada yang ketawa-ketawa sambil berdoa. Kita harus serius, khusyuk berdoanya bersungguh-sungguh. Agar apa yang kita ucapkan itu mendapat pahala bagi kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan menjadi pahala amal ibadah buat kita.
Nah, sekarang Ibu mengerjakan tugas tematik. Tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tugasnya, Ibu, ambillah beberapa benda di rumahmu yang berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Lalu, lakukan, videokan dirimu menyebutkan nama benda dan bentuk benda tersebut. Jadi videokan diri Ibu ya. Coba cari benda yang berbentuk segi 4 di rumahnya. Nah, misalkan foto ini bingkainya berbentuk segi 4. Nah, videokan diri Ibu seperti itu. Sebutkan nama bendanya dan sebutkan bentuk benda tersebut. Segi 4-kah, segitiga-kah, atau lingkaran. Selalu semangat belajar Ibu. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu belum paham, dapat bertanya kepada Ibu atau mengulang kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.